Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kondisinya hari ini? Ya alhamdulillah udah mendingan, cuma ya masih ngerasa gatal sama sakit-sakit aja sih sekitar luka-lukanya. Kalau boleh tahu emang keluhannya apa? Ini sih gatal-gatal kan karena alergi juga, Mm-mm. alergi apa, makan junk food, Iya. terus makan, terutama makan mie instan. Saya kalau misalnya udah makan kayak gitu langsung gatal-gatal langsung. Oh gitu. Udah dari kapan emang sakitnya? Ya kalau sakitnya sih, alerginya sebenarnya dari kecil, dari dulu. Kalau misalnya setiap habis makan mie atau ya junk food lainnya, biasanya langsung reaksi juga kan. Cuma untuk yang sekarang ini, kalau dihitung hari ini jadi kayaknya udah 3 hari. Oh udah 3 hari ya untuk yang sekarang ini. Iya, udah sekarang 3 hari. Selain sakit secara fisik, maksudnya ada keluhan secara fisik, ada keluhan lain nggak yang bikin dari kamu gak nyaman gitu? Sebenarnya sih kan biasanya kalau habis kena penyakit kayak gini, alergi kayak gini kan, namanya penyakit kulit ya pasti kan nimbulin bekas. Sedangkan ya penyakit saya kan banyak ya tempatnya, terus menyebar juga. Jadi kalau udah kering, ngebekasnya itu kadang-kadang mungkin nggak nyaman untuk dilihat aja sih gitu. Jadi kan kalau mau keluar atau kemana, karena saya nggak nyaman dengan bekas lukanya ini, jadi kemana-mana harus pakai celana panjang atau pakai kaos panjang gitu aja sih. Itu setiap saat gitu pakai baju Iya, panjang? biasanya makanya kalau misalnya keluar atau mau ada acara apa yang biar nggak malu kalau dilihat orang, atau iya gitulah, biar nggak malu. Soalnya intinya lebih ke insecure aja sih. Oh, oke, berarti kamu tuh ngerasa insecure ya, merasa apa ya, nggak pede intinya gitu Iya, ya, nggak pede karena kalau kamu sakit tuh udah pasti ngebekas gitu, iya, nggak pede karena bekas lukanya gitu. iya, Jadi kamu kalau mau keluar atau ketemu orang tuh pasti pakaiannya tertutup banget iya, gitu ya, untuk nutupinnya itu. iya. Oke, kira-kira ada keluhan lain selain merasa insecure gitu? Alhamdulillah untuk sekarang ini nggak ada sih, paling itu aja Alhamdulillah. sih. Tapi apa ya, rasa insecure kamu tuh nggak menghalangi kamu untuk bersosial gitu kan? Enggak sih, kalau untuk bersosialisasi sih, selama eh, tertutup ini, kalau kayak tertutup, untuk bersosialisasi masih lanjut aja, masih jalan. Alhamdulillah, berarti kamu ngerasa insecure sama diri kamu sendiri aja Iya. gitu. Oke. Ngomong-ngomong, kamu suka baca buku nggak sih? Untuk membaca sih biasanya lebih ke baca novel sama baca webtoon sih kan. Saya juga punya aplikasi webtoon kan, main kalau lagi senggang baca-baca ya, gitu aja sih. Kalau untuk novel sendiri biasanya kamu suka yang kayak gimana? Biasanya novel-novel lokal, karya Terage, terus itu aja. Terus untuk ada judul tertentu nggak yang kamu suka? Untuk judul tertentu kan emang novel Terage kan banyak ya, Iya. dan saya sendiri emang belum semua dibaca. Cuma untuk favorit sih paling yang seri Bumi Bulan Matahari Bintang dan seterusnya sih, itu paling ya sampai sekarang masih ngebekas. Oh gitu, berarti emang Terelie itu salah satu penulis yang kamu suka Iya, gitu ya. iya. Nah, aku juga kan ada beberapa buku Terelie yang udah aku baca juga kan. Nah, kalau hafalan salat Delisa kamu udah pernah baca belum? Kalau hafal soal Delisa, saya sih pernah dengar, dan emang itu ternyata kalau nggak salah emang buku lama juga kan, bukan Betul. buku barunya Terage. Dan memang saya juga sudah pernah nonton filmnya kan, cuma untuk baca novelnya sampai sekarang belum sih. Oh gitu. Nah, kira-kira kamu tertarik nggak? Kan kamu udah nonton filmnya nih ya kan, udah ada visualisasinya. Biasanya yang di film itu
tidak semuanya menceritakan apa yang ada di novel. Nah, kamu sendiri tertarik gak untuk membaca novelnya? Kan biasanya kalau di novel tuh ceritanya lebih detail gitu kan, lebih lebih mendalam biasanya. Kira-kira kamu tertarik gak? Untuk tertarik sih karena memang sekarang juga ya namanya orang lagi sakit pasti bosan kan. Iya. Ya, karena bosan juga ada waktu luang itu ya tertarik aja sih. Oke, aku sih aku ngerekomendasiin Hafalan Sholat Bisa kenapa? Karena menurut aku sendiri itu cerita yang sangat bagus gitu. Ada nilai-nilai tersendiri gitu dari kisahnya si sosok Melisa ini di kisahnya itu. Nah, kalau kamu tertarik baca, mungkin sebelum pertemuan kita selanjutnya, kira-kira kamu bisa nggak menyelesaikan buku itu? Sampai ketemu selanjutnya mungkin bisa sih, ya mungkin bisa lah. Oke, berarti nanti di pertemuan selanjutnya diusahakan sudah selesai baca buku. Terus nanti kita akan review bareng-bareng, terus akan membahas juga diskusi kira-kira apa aja yang kamu dapat di buku itu, terus apa yang terjadi sama diri kamu ketika membaca selama rentang waktu yang udah aku kasih. Oke, kalau gitu mungkin kita cukupkan untuk sesi hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi ya hari ini. Iya. Gimana keadaannya? Ya alhamdulillah keadaannya dibanding yang pas ketemu sih udah jauh lebih baik sih. Enggak, berarti ini ya, apa namanya, ada peningkatan Iya. kesembuhan. Iya. Terus bukunya gimana nih? Ya alhamdulillah bukunya udah selesai juga sih, udah selesai baca juga. Ya, udah sampai beres berarti ya. Iya udah beres. Oke, kalau udah sampai beres berarti kan kamu udah baca semua kisahnya nih. Nah, kira-kira dari kisah tersebut ada nggak sih yang bisa kamu ambil gitu? Ada nilai plus dari kisah itu? Ya kalau dari kisahnya sendiri kan ya sebagai seorang Delisa yang masih kecil tapi udah ditimpa musibah, terkena musibah tsunami Aceh ke-4 itu, sampai kehilangan ibunya, Iya. terus kehilangan teman-temannya, kehilangan saudara-saudaranya, bahkan rumahnya dan salah satu kakinya pun ikut terbawa hanyut Iya. kan, sampai kehilangan itu semua. Situ juga diceritakan seorang Delisa yang masih kecil udah sanggup menghadapi itu semua gitu. Ya tetap setelah terjadi itu terlewati pun Delisa masih bisa melanjutkan hidupnya kehidupannya dengan ceria tanpa insecure, tanpa rasa malu. Ya, betul sih, itu poin pentingnya emang dari kisahnya si Doris ini. Jadi ya seberat apapun cobaan tuh, kalau misalnya kita bisa ikhlas, terus terima dengan lapang dada, tawakal, pasrah sama keadaan ya emang yang udah ditakdirin gitu, kita tuh pasti bakal bisa melewatinya. Terus kalau udah gitu tuh pasti apa ya, hidup kita tuh bakal ini aja, kita bakal kayak seolah tuh gak terjadi apa-apa gitu. Iya, kalau dilihat berkaca sama kisahnya Delisa, wah saya tuh yang cuma kena penyakit ini doang, terus cuma bekas lukanya, bekas luka doang, kayak nggak ada apa-apanya gitu kan, dibanding sama Delisa yang sampai kehilangan salah satu anggota tubuhnya yang kelihatan itu bisa, bahkan kebanyakan orang itu menganggapnya sebagai aib kan. Iya. Sedangkan Delisa justru melewatinya dengan rasa ceria, rasa bangga, dengan rasa syukur. Masa saya sebagai cuma dikasih ujian seperti ini doang langsung bikin ngedown gitu kan. Iya gitu. Emang setiap orang tuh dikasih ujian, pasti setiap orang tuh ada ujian, cuma berbeda-beda tingkatannya. Tapi kalau misalnya kita emang menerima gitu ujian dalam bentuk apapun gitu dalam diri kita, asalkan kita ikhlas ngejalaninnya, kita sabar gitu, terus ya tawakal aja gitu, serahin semua urusan tuh sama Allah, ya kita tuh bakal enjoy dan soal tuh nggak ada beban gitu. Kita ngejalanin hidup tuh pasti bisa menghadapi itu sambil tersenyum, pasti bisa. Iya, saya juga baru dapat apa ya, baru bisa mempelajari
hal baik dari kisah diri saya ini juga setelah beberapa kali baca kan, oh pas beberapa kali baca, oh ini yang ternyata saya itu harusnya seperti ini gitu gitu segala macamnya ya. Terima kasih juga buat kakaknya udah dengan keluarga saya juga, untuk menyarankan juga. Berarti selama selama dari hari pertama kita ketemu sampai proses kamu menyelesaikan bacaan tuh ada kamu kamu tuh menyadari gitu ya, langsung berkaca kisahnya Delisa sama kisahnya kamu tuh langsung bisa merefleksikan gitu ya. Bagus ya, alhamdulillah ya. Jadi itu aja sih, semoga cara yang kita lakuin ini bisa membantu kamu sedikitnya tuh, bisa membantu kamu menghilangkan rasa insecure. Kenapa aku menyarankan teknik seperti ini kan, sebelumnya aku nanya kamu suka baca atau enggak gitu. Jadi mungkin melalui kesukaan kamu dalam membaca itu bisa menjadi media untuk kamu berubah menjadi lebih baik, untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang mengganjal gitu. Nah kalau misalnya emang nanti kamu muncul lagi nih perasaan insecure, nah kamu mungkin bisa konsultasi lagi ataupun cari bacaan-bacaan yang sekiranya di situ ada poin penting di dalamnya. Nah, semoga cara kayak gitu bisa membantu kamu ke depannya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Semoga cepat sembuh ya. Iya.